Suara ini tuh paling dekat kalian. Ya. 15 menit beres. Tapi banyak yang terkendala tidak dapat izin dari tempat kerjaan. Jadi liburan yang bisa itu, nggak apa-apa yang bisa itu. Ya. Kemarin itu yang hari Selasa ya, itu sebenarnya sudah siap semua. Ada pemberitahuan dari dinas dan kita juga kita paksa kita kan ada perjuangan sekolah ini, orang tua yang tidak hadir, nanti sekolah yang ada sisi kiri. Tolong untuk wali murid yang masih ada di luar silakan masuk ke dalam. Kita akan segera memulai acara kita.
silakan wali murid sudah mengambil tempat duduk. Ibu-ibu. Ya, salam, selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kita kesehatan sampai hari ini. Kita masih dibolehkan ada dan bertemu dengan Bapak Ibu wali murid serta Bapak Mr. Park dari Korea ya Pak ya. Sebelum kita memulai ke acara inti, kita akan terlebih dahulu berdoa. Kita akan menaikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan acara ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Acara selanjutnya saya akan panggil Ketua Komite SMP TK Karunia Hidup. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi ya. Hari ini kami sekolah ingin memberikan satu informasi bahwa kami ada kerjasama dengan suatu sekolah yang lanjutan daripada sekolah kami. Jadi Bapak Ibu bisa ada pilihan ya, pilihan untuk bersekolah di suatu tempat yang menurut kami cukup bagus ya. Karena keinginan kami sebagai guru kalau bisa semua murid kami setelah lulus SMP sekolah lagi. Jangan sampai hanya SMP terus putus, nggak lanjut ke SMA. Karena beberapa waktu yang lalu
Saya tahu sendiri ya, tahun lalu ada lulusan SMP, anaknya rajin sekolah, senang sekolah, semangat sekolah. Tapi orang tuanya minta maaf nggak mampu untuk menyekolahkan, ya, soal keuangan. Kemudian kami adakan pendekatan Pak, kami akan berusaha membantu untuk anaknya bisa sekolah di SMA. Tapi minta maaf, ini fakta apa adanya, orang tuanya tidak ada niatan. Jadi orang tua itu jadi nggak mau menyekolahkan anaknya, nggak ada niatan. Kami nggak bisa apa-apa, kami itu bukan anak kandung kami, itu orang tua. Kami kepingin aja. Nah, jadi saya menghimbau, selama orang tua ada keinginan untuk menyekolahkan anaknya, pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya agar anak itu bisa sekolah sampai SMA lulus. Bukan masalah duit, bukan. Saya percaya pasti ada jalan keluarnya. Ya, apalagi sekolah kita didasarkan pada percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pasti ada jalan keluarnya. Yang penting orang tua mendukung anaknya agar sekolah lulus SMA, jangan berhenti sampai SMP. Itu aja ya. Saya serahkan kembali ke Bapak Pastor Taufiki. Baik, terima kasih Pak Bartimeus Sundar. Pak Bartimeus Sundar ini ketua komite sekolah kita ya. Kami berterima kasih untuk Pak Pendeta Pak dan Ibu Elizabeth, tim dari Blitar sudah berkenan hadir siang hari ini atau pagi hari ini, dan Bapak Ibu orang tua wali yang berkenan mengikuti pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya bersyukur hari ini kita bisa kumpul di sini ya, meskipun panas ya. Inilah keadaan kita, inilah keseharian kita di sini. Puji Tuhan, semuanya masih bisa berjalan karena Tuhan. Jadi siang hari ini inti dari pertemuan kita, saya secara pribadi mengharapkan supaya setelah pertemuan ini ada kelanjutannya lagi seperti itu. Jadi tidak cuma hari ini saja, gitu ya Bapak Ibu. Kami dari pihak sekolah hanya memastikan supaya anak-anak kita yang hari ini juga saya ajak anak-anak semuanya mengikuti kelas 7, kelas 8, kelas 9 semuanya mengikuti supaya mendengar apa yang disampaikan oleh pihak dari SMP atau SMA Kristen ya, Dian Sakti, SMA Kristen Dian Sakti di Kesanggen, Blitar, seperti itu ya. Saya percaya bahwa ada hal yang baik yang akan disampaikan kepada kita pada hari ini. Jadi minta tolong untuk semuanya menyimak dengan baik. Terus semisal kalau ada yang mau ditanyakan, nah ini saatnya, ini waktu yang tepat untuk ditanyakan. Kami hanya memastikan bahwa supaya anak-anak kita yang lulus nanti dari sini, mereka melanjutkan ke tempat yang tepat. Nah itu saja, sekolah memastikan seperti itu. Karena kami belum mempunyai sekolah setingkat SMA atau SMK. Yayasan lagi berdoa tentang hal itu, biar di waktu secepatnya ini bisa terrealisasi. Tapi Tuhan sudah buka jalan, gitu ya. Kalau kita orang percaya, kita yakin bahwa semua itu tidak kebetulan ya Bapak Ibu ya. Tuhan buka jalan, kita bisa ketemu dengan Bapak Pendeta Pak dan Ibu Elizabeth dan tim dari Blitar hari ini. Jadi ini waktunya, jangan sia-siakan kesempatan ini. Silakan menyimak dengan baik. Nanti setelah itu apakah ada waktu untuk bertanya, nanti terserah dari tim dari Blitar seperti apa, supaya hari ini biar kita tahu sejelas-jelasnya. Jadi sejelas-jelasnya ya. Jadi setelah itu kita sudah ngambil keputusan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mengharapkan seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara semuanya. Biar kita punya waktu yang lebih banyak dalam tanda kutip untuk tim dari Pak Par dan Ibu dari Blitar bisa menjelaskan atau menyampaikan pesan yang baik kepada kita. Jadi tanpa perpanjang lagi, nanti biar beliau-beliau lah yang memperkenalkan diri sendiri ya.
Nanti saya bicara, saya takut salah menyebutkan Pak. Jadi silakan, saya persilahkan kepada tim dari Blitar, entah Ibu Elizabeth, entah Pak Pat yang mendahului, silakan. Terima kasih, beri tepuk tangan yang meriah untuk kami. Shalom. Shalom. Nama Tuhan, sebuah waktu yang luar biasa yang Tuhan berikan. Satu kemungkinan di tengah kerinduan sekolah ini, Bapak Kepala Sekolah beserta siswa dan juga orang tua murid, kita dipertemukan. Mungkin ini bisa menjadi doa, jawaban bagi doa-doa kita. Yang paling pentingnya menambah lagi saudara di Surabaya, itu bagi kami. Di sini ada Bapak Ibu Pak, ada Bapak Pengki ya Pak. Saya takut menyebutkannya salah. Biasanya A kalau dilafalkan lain-lain bisa E gitu ya Pak ya. Jadi kami minta maaf mungkin tidak sempurna dalam menyebutkan. Dan Bapak Ketua Komite, Bapak Bartimius, yang kami hormati juga orang tua, wali siswa dari kelas 9 ya Pak ya. Semua, wah luar biasa. Jadi kontak kami pertama dengan Bapak Kepala Sekolah ini, sosialisasi atau promosi sekolah kami itu kelas 9. Jadi di pikiran saya, wali muridnya juga dari kelas 9, sehingga tadi kami berangkat pakai kaos. Kami sudah siapkan Pak sebenarnya baju yang terbaik Pak. Hanya waktunya ketika kami datang, telepon Bapak di depan tadi, wah udah gak sempat ganti pakaian ini. Sebenarnya sudah menyiapkan yang terbaik Pak. Tapi minta maaf kami dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada orang tua dan juga Bapak Kepala Sekolah. Oh, terima kasih Pak. Bisa aja orang Surabaya menghibur orang Blitar ya, menenangkan hati kami ya. Tujuan kami yang pertama ini untuk mensosialisasikan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024 yang sudah dibuka mulai tanggal 2 Januari 2023 Bapak Ibu. Jadi ini di penanggalan akademik sekolah kami masih masuk tahap pertama. Tahap pertama kami buka 2 tahap begitu. Sekolah kami secara sekilas sejarah sekolah kami juga punya SMP. Ya, SMP Kristen Dian Sakti. Nah, ini keren suaranya. Dan sistemnya keren ini. Ya, hari ini sebenarnya kami mau bawa full team. Tetapi karena masih hari efektif sekolah, teman-teman kami yang SMP juga masih ada pembelajaran full, mereka 6 hari kerja. Kalau kami yang di SMA itu full day school, jadi hanya 5 hari. Maka yang bisa ikut saya perkenalkan anggota tim saya, baru nanti saya perkenalan. Ini saya membawa komite sekolah juga, dan bukan kebetulan kalau beliau ini juga adalah suami saya. Ini Pak Yohanes, bisa berdiri Pak. Ya, sini Pak Manis ya. Terima kasih Pak. Saya juga mengajak Bapak Jofri. Saya lebih familiar memanggilnya itu kakak. Beliau adalah guru seni musik khusus. Dan kami sendiri, Elizabeth, biasa dipanggil Bu Eli. Kami kepala dari SMA Kristen Dian Sakti yang juga merangkap sebagai tim publikasi PPDB tahun ini. Bapak Ibu, kami tadi berangkat rencananya subuh supaya nanti sampai Surabaya tidak mepet dengan jam yang dijanjikan jam 10. Tetapi saya punya 2 balita, sehingga saya harus kondisikan dulu.
adiknya ini ada umur 2 tahun sama neneknya. Saya titipkan, rumah kami terpisah jadi cukup jauh, jadi harus mengondisikan dulu, lalu harus menyiapkan anak ini. Dan saya masih punya yang sulung itu kelas 2 di SMP Kristen Dian Sakti juga, kelas 8 ya. Nah ini tadi pagi juga pengondisian seperti itu, jadi berangkatnya molor kami jam 5 baru meluncur dari rumah, setengah 6 sampai sekolah langsung ke sini. Dan kami membawa pada saat ini ada kalender dan juga brosur. Yang minta maaf Pak, saya tadi tuh tanya kelas 9-nya berapa, tahun itu saya bawa lebih banyak gitu. Jadi nanti seadanya ini saya serahkan Pak ya, untuk bisa disampaikan kepada anak-anaknya khususnya yang kelas 9. Bapak Ibu, di tahun ini SMA Kristen Dian Sakti itu sejak tahun 2010 dimulai dengan kerinduan dan doa kami sama pergumulannya dengan yang dialami di sekolah ini. Setelah kelas 9 dari SMP Dian Sakti, anak-anak itu mau melanjutkan kemana? Mereka mau ke sekolah yang bagus, tapi biayanya mahal. Orang tua kalau di Blitar, di daerah Kesamben, itu orang tua rata-rata petani. Kalau petaninya bagus, masih punya sawah luas, buruh tani. Buruh tani itu ya kalau ada yang suruh macul ya bayaran. Kalau ada yang suruh kerja membersihkan tanam pagi itu baru mereka punya penghasilan. Sebagian lagi buruhnya malah ke Surabaya sebagai asisten rumah tangga, sehingga anak-anaknya itu dari kecil sudah terbiasa ditinggalkan orang tua. Jadi ya macam-macam dengan problem perkembangan anak, di mana orang tua tidak ada setiap waktu untuk mereka. Ragamnya mungkin hampir sama dengan di sini, cuma kalau di kota ini wawasannya lebih luas begitu saja. Kalau di Blitar refreshingnya yang lebih banyak karena tempatnya kami cukup luas, anak-anak punya lapangan untuk bermain yang cukup luas, juga halaman. Selain itu sekolah masih juga ada asrama di dalam sekolah. Dengan bayangkan luasnya ya, karena asrama itu ada di lingkungan sekolah. Jadi dan itu bangunannya terpisah Pak, jadi tidak bertingkat ya, sehingga bagi anak-anak yang dari kota itu kalau ke Blitar itu sesuatu yang lain, itu lebih bisa bernafas kata mereka. Karena kalau di kota itu ya mungkin sumpek ya, cuma di kota lebih enak cari uangnya katanya begitu. Jadi buat adik-adik ini ada kesempatan untuk sekolah di SMA Kristen Dian Sakti dengan fasilitas yang kami miliki ya. Di antaranya yaitu ruang kelas yang memadai. Jadi satu kelas itu menempati satu ruangan tersendiri. Di situ sudah dilengkapi dengan sarana multimedia, bukan dipasang di kelas, tetapi multimedianya kami simpan di ruang khusus. Lalu nanti bila guru atau siswa mau ada kegiatan pembelajaran menggunakan multimedia, itu bisa digunakan di kelas. Artinya kelas sudah teraliri listrik. Di sana tidak terlalu butuh kipas angin ya, karena AC-nya sudah luar biasa Pak ya, alami. Nah, udaranya cukup sejuk di sana. Dan kalau mau berlibur ke pantai, di sana ada Pantai Jolo Sutro, Pantai Tambak, Pantai Serang, itu yang Blitar punya. Jadi anak-anak
beberapa kali kami ajak untuk refreshing ke sana, khususnya anak-anak yang ada di asrama. Nah, anak-anak yang dari Surabaya ini, kalau mereka melanjutkan kerjaan sakti, itu nanti otomatis menjadi siswa berasrama. Nah, sekarang nggak usah mikir dulu biayanya, bayar berapanya, enggak. Jaminannya dulu. Kalau tinggal di asrama, berarti anak-anak jenengan tidak khawatir anak-anak minta kendaraan, minta sepeda motor, sepeda pacal, enggak. Karena dari asrama ke sekolah itu cukup 5 langkah. Cukup 5 langkah. Dalam 5 langkah udah sekolah, gitu ya. Lalu yang jelas itu tidak ada pembiayaan untuk kendaraan atau anaknya minta sepeda motor gitu. Alah, sekolahnya saat jengkal aja dari asrama gitu ya. Itu yang jelas tidak menambah pengeluaran orang tua. Lalu juga pengawasan anak di jam-jam belajar. Ada jam belajar malam. Jadi anak jenengan pasti belajar. Kalau selama ini, selama di rumah bagaimana belajarnya anak-anak? Jenengan tegoni atau jenengan teriak-teriak dulu? Enggak, dibiarkan. Oh, belajar sendiri, luar biasa ibunya, anaknya belajar sendiri, luar biasa. Itu kalau anaknya punya rasa tanggung jawab tinggi. Kalau yang senengannya main, ya Pak, kalau di sini anak-anaknya membawa HP ke sekolah, bawa ya Pak. Oh, dikumpul ya di jam pelajaran ya Pak ya. Baik, itu kurang lebih sama dengan di Dian Sakti, di mana diperlukan untuk dikumpulkan, di mana diperlukan untuk pembelajaran, dipakai untuk pembelajaran. Baik, kami juga dilengkapi dengan sekolah ini dilengkapi dengan pembina ya di asrama, pembina saya sendiri dibantu satu teman saya Ibu Anis yang nggak bisa ikut hari ini, dan ada setiap tahun mahasiswa dari sekolah teologi yang praktek mengajar dan praktek membina asrama. Jadi ada banyak yang menunggui anak-anak, termasuk Pak Jofri, Pak Yohanes, ini juga yang terlibat dalam pengembangan anak-anak di asrama. Anak-anak di asrama tidak hanya diharapkan itu sekolah, jam asrama pulang, tidur, istirahat, makan, besok berulang rutinitas yang sama, tidak. Di sana juga ada pembinaan kerohanian. Anak-anak pagi jam 4:30 itu ada doa pagi. Nanti sebelum mereka mandi untuk persiapan sekolah ada kerja praktis. Ya, anak-anak diajari nyapu, bersih-bersih halaman, bersih-bersih kamarnya, seperti itu, dipastikan seperti itu setiap hari. Lalu sarapan itu sudah ada yang menyiapkan. Nah, jadi anak nggak masak sendiri, nggak ini ya, sudah ada yang menyiapkan, ada mbaknya yang tukang masak. Lalu nanti setelah sarapan mereka setiap pagi sebelum pelajaran jam 6.45 masuk ke aula. Kami punya aula itu untuk doa bersama sebelum pelajaran dimulai. Jadi anak-anak sudah terbiasa di Dian Sakti itu bergiliran. Setiap kelas nanti satu perwakilannya atau dua itu membacakan ayat firman Tuhan lalu berdoa bersama sebelum pelajaran. Jam 7 masuk kelas. Pembelajaran sampai untuk SMA itu jam 2:10 selesai pembelajaran, 14:10. Setelah itu anak-anak istirahat 30 menit, dilanjutkan dengan ekstrakurikuler. Adapun ekstrakurikulernya mengembangkan dirinya, diantaranya kewirausahaan, mengajarkan anak untuk memiliki keterampilan estetika. Estetika itu
kecantikan, terus perawatan rambut, ya, style busana juga, ya. Dan kebetulan tidak bisa datang ke sini karena juga ada tugas mengajar hari ini. Itu Ibu Helin namanya. Lalu ada juga Boga. Anak-anak diajari untuk masak, bikin kue, membuat produk-produk olahan, pengemasan. Kalau dijual memang belum, karena untuk bisa dijual rasanya harus memenuhi standar pasar. Nah, ini kami belum mengujikan. Anak-anak setiap kali buat dikemas untuk dinikmati kalangan sendiri dulu. Anak-anak dulu sekali waktu kami kirimkan ke dinas pendidikan hasil olahan anak-anak. Untuk olahraga ada basket. Kebetulan Pak Jofri ini juga adalah pembina ekstra basket. Lalu ada bulu tangkis, badminton, ya, ada voli, ada futsal. Lalu ada juga untuk anak yang suka belajar. Kan nggak semua anak itu sukanya main, nggak semua anak sukanya olahraga. Ada juga Pak yang suka belajar. Nah, ini kita punya Mateng Club. Mateng itu apa? Math and English Club. Jadi kelas belajarnya matematika dan bahasa Inggris. Kebetulan untuk bahasa Inggris kami sendiri yang mendampingi anak-anak. Untuk math-nya itu ada 2, ada Pak Filmon dan Pak Tanang. Untuk seni ada seni musik dan seni tari. Seni musik sendiri Pak Jofri kembali, beliau ini guru potensial. Sebenarnya beliau ini sekolahnya sekolah pendeta, ya. Tapi ternyata potensinya itu di seni luar biasa, Pak. Nah, ini bisa mengantar anak-anak. Kemarin juara 2 kompetisi band pelajar setingkat pelajar sejatim, Pak, di Blitar. Jadi kita gondol juara 2, tapi the bestnya dari kita, Pak. Best vokalis, best bass, ya Pak, ya, sama ya itu 2 itu, ya, itu dari kita di bawah asuhan beliau. Nah, itu untuk pengembangan dirinya. Fasilitasnya gedung milik sendiri, ada asrama siswa, lab komputer lengkap, ada wifi juga, studio musik dilengkapi dengan pendingin udara sehingga itu kedap suara, ya, tidak mengganggu keluar. Ada ruang makan. Ruang makan ini selain digunakan anak-anak asrama untuk sehari-hari, juga untuk kegiatan-kegiatan bersama, makan siang bersama sebagaimana biasa, ya. Dan aula, lapangannya di brosur bagian depan ini nanti salah satu kelihatan, ya, kami foto bersama. Ada lapangan yang memadai dan representatif untuk digunakan. Bapak Ibu, kami juga punya program unggulan, yaitu program beasiswa. Beasiswa di sini untuk yang pertama anak hamba Tuhan. Jadi anak-anak pendeta atau pelayan Injil itu secara otomatis nanti menerima beasiswa anak hamba Tuhan. Yang kedua untuk siswa yatim piatu, ya, yang sudah tidak punya orang tua, misalnya tinggal dengan neneknya, tinggal dengan keluarga famili lain, dan orang tua kandungnya sudah tidak ada, itu juga mendapatkan beasiswa. Yang terakhir yaitu untuk siswa tidak mampu, ya. Tidak mampu ini dibuktikan dengan rekomendasi dari yang mengirimkan siswa. Itu cukup bahwa memang siswa ini perlu dibantu. Seperti itu. Jadi bantuan-bantuannya itu berupa biaya sekolah dan biaya asrama. Yang tidak dibantu itu uang saku. Kalau uang saku memang dari orang tua, ya, barangkali anaknya pengen jajan begitu,
sebulan sekali lah dikirimi 50.000 gitu. Oh kurang. Kalau di Blitar cukup Bu, karena kalau di asrama udah makan 3 kali sehari Bu. Ya, jadi kami bisa, iya. Waduh, ya nanti cukup itu Bu. Kalau anaknya ke Blitar nanti kos pengeluaran jenengan langsung berkurang Bu. Saya bisa jamin. Karena di sini beras harga berapa Bapak Ibu? Berapa Bu? 12.000. Ya karena ada yang punya sawah panen sendiri, enggak punya ya. Nah kalau di Blitar banyak Bu. Jadi beras masih bisa kami peroleh dengan harga yang relatif murah karena kami langsung ambil dari petani seperti itu. Kalau di sini jangan bisa ambil dari petani tapi lewat saya. Nanti ongkirnya gitu ya. Yang ongkirnya Pak betul. Ya, jadi seperti itu di asrama anak-anak selain mendapat fasilitas makan 3 kali sehari untuk gedung, listrik, air itu sudah tidak membayar. Ya, jadi anak-anak di asrama catatannya nanti harus ada rekomendasi dari yang mengusulkan. Harus ada rekomendasi. Jadi misal nanti Pak Franky ya, Pak Franky kalau ada siswanya memang yang membutuhkan untuk dibantu, panjenengan nanti yang meminta. Seperti itu. Anak-anak ini yang menjadi dasar kami nanti untuk memberikan beasiswa kepada anak. Baik Bapak Ibu yang sekarang di kelas 7 dan 8 mungkin sudah memikirkan nanti 2 tahun, 3 tahun lagi anak saya mau masuk sekolah mana. Kami tawarkan, mari bergabung bersama kami di SMA Kristen Dian Sakti, di mana di sini bukan hanya kita membimbing anak-anak dari segi kognitif kecerdasannya saja, tapi yang juga terutama adalah membina iman dan karakter mereka. Sulit Bapak Ibu, sulit. Saya nggak bilang gampang. Kenapa? Panjenengan mengurus anak panjenengan satu saja. Kalau sing pinter itu ya enak ya. Tapi kalau yang males berdoa, males belajar, senengannya minta uang, ya satu anak loh ya, pusing kan? Nah, bertumpulah beranak-anak itu di Dian Sakti. Kami bukan nggak pusing, tapi kami nggak henti-hentinya akan berusaha untuk membina mereka, untuk menanamkan karakter dan iman yang paling utama melalui kebiasaan-kebiasaan doa, pujian, juga ada kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. Di tahun 2022 yang lalu ada 2 kegiatan yang kami laksanakan sebagai pendukung. Yang pertama yaitu retreat iman yang kami laksanakan selama 3 hari 2 malam di Batu. Batu itu bersama dengan Bapak dan Ibu Pak juga. Anak-anak di sana selain refreshing juga ada pembinaan karakter untuk anak-anak di sana. Lalu yang bulan Oktober itu ada kontes K-pop. Waduh deh. Ayo udah deh masuk Dian Sakti aja. Nggak usah ragu ya. Kontes K-pop di sana itu tingkat se-Eks-Karisidenan Kediri. Jadi meliputi Blitar, Tulungagung, Kediri, dan peserta waktu itu datangnya dari Blitar, dari Malang Kabupaten, ya, mengikuti kontes K-pop itu dance and sing. Jadi ada 2 kategori yang dilombakan, yaitu menyanyi lagu Korea dan modern dance Korea. Ya. Yang barangkali suka dengan K-pop atau K-pop idol atau K-drama dan seterusnya, K-movie, ya cocok kalau bergabung di Dian Sakti ya. Kita Korea banget ya. Kita Korea banget.
Semua guru kita itu pintar bahasa Korea. Yang diucapkan paling pintar adalah annyeonghaseyo, kamsahamnida, itu pasti ya. Sarangyo, tuh. Gurunya pintar semua itu. Kalau anaknya lebih lagi dari itu, Bapak Ibu. Anak-anaknya lebih lagi. Saya nggak mengajak ya, karena beliau yang mengajar bahasa Korea ini juga hari ini ada pekerjaan lain. Sebenarnya saya mau mengajak supaya bisa interaksi langsung dengan anak-anak. Jadi juga ada untuk lulusan itu kursus bahasa Korea. Untuk lulusan yang berminat mau misalnya bekerja atau sekolah di Korea, itu harus ujian bahasa Korea dulu. Nah, sebelum ujian dipersiapkan selama 3 bulan. Untuk lulusannya berarti untuk kelas 12. Nah, nanti adik-adik kalau minat bergabung di kelas 10 dipersiapkan belajarnya dulu. Nanti selesai kelas 12 setelah ujian ada lagi 3 bulan intensif bahasa Korea. Nah, setelah itu mau lanjut sekolah ke Korea atau mau bekerja di Korea, prosesnya harus ujian bahasa dulu. Bukan kita yang memberangkatkan ke Korea, ya, bukan. Kita membuka jalan untuk ke situ. Ya. Nah, itu Bapak Ibu sekelumit sedikit dari banyak cerita yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan apabila ada yang kurang berkenan dari apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf sebesarnya. Dan sekali lagi kami mengajak adik-adik kelas 9 dan juga adik-adik kelas 7-8 untuk mulai menatap setelah ini mau lanjut sekolah kemana. Ya, kami tawarkan untuk adik-adik yang mau bergabung sekolah di SMA Kristen Dian Sakti di Blitar, untuk kita sama-sama mengembangkan kerohanian iman kita, juga potensi kita. Ya, potensi kita yang paling penting di sekolah kami adalah pembinaan karakter anak, yang paling utama itu. Jadi isu yang sedang kami kembangkan hari ini adalah pembinaan karakter siswa. Karena kalau siswanya udah punya akhlak mulia, ya, kemanapun mereka bisa diterima. Pintar atau enggaknya tergantung anaknya mau belajar rajin apa enggak. Tapi kalau akhlak itu perlu pembiasaan, karakter itu perlu diajarkan. Itu fokus kami. Baik Bapak Ibu, dan bila ada yang mau ditambahkan, Pak, kami persilahkan menambahkan sedikit dulu semangat untuk orang tua dan anak-anak. Silakan Bu. Shalom. 저희 그분은 2009년도부터 브리타 기도 학교를 섬기게 되고 Kami sejak dari 2009년부터 1009 tahun itu terus membawa sekolah kita itu. 하나님의 은혜 가운데 디안사기 고등학교를 세우게 되었습니다. Kami itu membangun sekolah Dian Sakti berkat Tuhan. 제가 하고 싶은 하나는 하겠는데 우리 딸이도 학생들이 많이 우리 학교 왔으면 좋겠고 그다음에 우리 비안사기 학교 아이들은 다 등록금을 냅니다. 그러나 여러분의 자녀들만큼은 우리 학생들만큼은 전체 풀 장학금을 주기로 결정했습니다. Tadi Bu Eli bilang itu 3 macam anaknya bisa dapat beasiswa, tapi
anak-anak biasanya semua pasti bayar biaya asrama sama SPP. Tapi suami saya bilang itu seluruh Indonesia hanya itu sekolah Pelita Hidup, biaya asrama, SPP, itu biaya seragam, semua bisa dapat beasiswa. 한 가지만 더 말씀드리겠습니다. 우리 학교에 오셔서 3년 동안 한국어를 열심히 공부하십시오. Itu kalau masuk sekolah yang sakti bisa belajar bahasa Korea selama 3 tahun. 지금 우리나라에 인도네시아 사람들이 2만 5천 명이 일하고 있습니다. Sekarang di Korea rata-rata 2만 5천 명. 20.000 orang Indonesia sedang bekerja. 20.000 orang. 한국어를 공부하고 시험에 패스되면 한국에 갈 수가 있는데 한국에 오게 되면 첫 번째 월급이 20에서 25주짜리입니다. 매월. Kalau bekerja di Korea itu dapat gajinya per bulan 20 juta. Mungkin kini lebih naik. 3년 동안 한국어 열심히 공부하시고 하나님을 열심히 사랑하셔서 하나님을 열심히 사랑하셔서 우리 자녀들의 미래가 밝기를 바랍니다. Belajarnya lebih rajin, itu lebih keras, nanti bisa menjadi sukses hidupnya. Terus tadi Bu Eli bilang selama 3 tahun belajar bahasa Korea, tapi kemampuannya masih kurang. Itu sudah lulus bisa belajar ke tempat khusus. Waktu itu biayanya lebih besar, cukup besar, 3 juta lebih, hampir 4 juta. Yang biaya itu juga kami membantu semua. Kalau anak-anak mau jadi sukses ujian Korea, kami terus membantu. Kalau yang cuma anak sekolah yang sakit saja, kalau mau belajar pasti gimana? Pasti masuk ke sekolah yang sakit. Terima kasih banyak. Itu tadi Bapak Ibu, sengaja saya memang sebenarnya yang membuka itu Bapak dan Ibu Pak, membuka komunikasi saya bisa berkenalan dengan Bapak ini. Saya begini, kalau hanya saya ngomong nanti saya dibilang ngomong kosong. Karena orang Indonesia kecenderungannya gitu, susah percaya sama bangsa sendiri. Saya pun minta kesediaan Bapak dan Ibu Pak untuk juga memberikan penguatan. Jadi apa yang saya sampaikan sebagai juga ada sebagian itu kesaksian ya Bapak Ibu. Di mana sekolah kami, sekolah yang kabupaten yang ada di tempat yang cukup jauh dari kota Blitar, juga dari Malang juga jauh. Begitu kecilnya, lalu di tahun 2010 Bapak dan Ibu Pak ini juga yang melahirkan SMA Kristen Dian Sakti sampai tahun 2023 ini, dan kami harapkan seterusnya Bapak Ibu bisa bersama kami di Dian Sakti. Perjuangannya itu dari baru lahir, merangkak, berjalan, kami saksikan hari ini. Dan Bapak Ibu, ini sebagian dari kesaksian kami melalui pemutaran video sebentar. Sudah siap?
Ya, tim. Nah, ketika ini kami putarkan untuk Bapak Ibu, saya bilang ini kesaksian ya. Ini kami 10 atau 13 tahun yang lalu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi berjalan bersama Tuhan. Tuhan izinkan ada hamba-hambanya yang begitu memperhatikan. Tuhan mau percayakan anak-anak untuk maju bersama di sekolah Dian Sakti. Mari Bapak Ibu kita tumbuh bersama, kita berkembang bersama di SMA Dian Sakti. Dan ini tadi seharusnya baik. Iya, nanti Bapak Ibu di map itu bisa search atau mencari SMP SMA Kristen Dian Sakti. Di sana ada foto-foto banyak ya, bisa dilihat juga di sana. Next card, visi kami yaitu prestasi, iman dan kasih. Kami mau berimbang. Prestasi itu bukan hanya akademis saja, tetapi juga non-akademis melalui kegiatan-kegiatan ekstra. Iman jelas itu merupakan dasar bagi setiap anak, ya. Dan kasih, supaya anak juga ketika mereka mencapai satu keberhasilan, mereka tidak melupakan kasih buat sesama, mereka boleh berdampak buat sekitarnya. Next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, juara 2 Festival Band Pelajar se-Jawa Timur yang dilaksanakan di Blitar tingkat SMA. Lalu juga kita ada latih tanding dengan SMA sekitar kita Sabtu yang lalu dengan SMA Negeri Kesamben. Tahun minggu depan, Sabtu ini ya, Sabtu ini dengan SMA masih di Kabupaten Blitar, tapi SMA favorit ya, negeri di sana. Lalu ada kegiatan prakarya dan seni. Next. Ini yang lomba K-pop Got Talent tingkat SMP SMA. Cukup luar biasa waktu itu, antusiasmenya, kemegahannya bukan karena kami, tapi karena Tuhan yang izinkan. Lalu ini kegiatan retreat yang kami laksanakan di bulan Oktober ya. Iya, bulan 10 itu di salah satunya kita di Wisma apa ya waktu itu namanya, saya lupa. Ya, di Batulah. Oh, Villa Ringgit ya, Villa Ringgit Batu. Nah, ini nanti di brosur itu ada scan untuk formulir pendaftaran, bisa langsung di scan melalui pemindai yang ada di Android-nya. Nanti bisa langsung masuk ke formulir pendaftaran. Dari kami itu terima kasih atas perhatiannya, kesediaannya Bapak Ibu untuk mendengarkan presentasi kami. Dan ini kami buka apabila ada yang mau ditanyakan terkait sekolah atau rencana melanjutkan pendidikan anak Bapak Ibu. Silakan. Atau adik-adik kelas 9 mau tanya, monggo. Iya, monggo silakan. Oh iya. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya. Oh iya, silakan. Begini ya Bu, saya mau tanya, bagi di sekolah yang dari Surabaya kan harus masuk asrama. Nah, sedangkan mereka ini kan juga ada kebutuhan secara pribadi ya. Kalau di asrama kan mereka harus mandiri sendiri. Seperti kebutuhan sehari-hari kayak sabun, sampo, itu deterjen untuk cuci baju itu bagaimana? Nah, terus
kalau masalah uang saku kan nggak mungkin setiap orang tua itu tiap bulan ke sana bagi mereka yang bekerja. Seenggaknya kan transfer. Apakah dari pihak sekolah ada ada nomor rekening atau anak-anak memiliki nomor rekening sendiri, terus dari pihak sekolah membantu mengawal mereka, membantu mengantarkan mereka untuk ngambil uang di ATM. Itu yang saya tanyakan. Terus lagi yang kedua, maksudnya kalau nambah kan pasti boleh, nggak mungkin kan nggak kita orang tua nggak boleh nambah yang lain. Ya, kalau waktu liburan apakah mereka diizinkan pulang untuk bersama keluarga? Terus yang kedua, selama sekolah kan udah 5 hari ya, dari Senin sampai Jumat. Saya tanyakan selama Sabtu Minggu ini kegiatan apa yang harus mereka lakukan? Terima kasih. Mudah-mudahan saya ingat ya Bu pertanyaannya dari awal. Ya saya coba nanti kalau ada pertanyaan yang belum terjawab saya diingatkan lagi ya. Jadi untuk di asrama kaitan kebutuhan pribadi anak itu orang tua boleh membawakan anakku, dibawakan dari rumah seperti sabun cuci, sabun mandi dan seperangkatnya. Kalau yang anak perempuan itu lebih lagi, biasanya ada pembalut, terus kosmetiknya, biasanya seperti itu. Anak bisa dibawakan langsung dari rumah ketika mau masuk asrama, atau ketika orang tua sambang membawakan untuk anak keperluannya, boleh. Lalu anak misalnya dikirimi untuk beli sendiri, di sekolah itu ada koperasi yang menyediakan keperluan dasar Bu, seperti sabun cuci, sabun mandi, odol, sikat gigi, pembalut itu ada. Jadi anak membeli di dalam lingkungan asrama, di dalam lingkungan sekolah. Kalau ada yang dibeli di luar, nah sekolah kami ini juga dekat dengan toko-toko grosir yang bisa dijangkau anak dengan jalan kaki. Anak boleh keluar dengan syarat izin dan tidak keluar sendirian. Jadi anak putri harus dengan anak putri izin. Ada yang jaraknya itu hanya dekat ya Bu, kami kasih waktu 30 menit sudah kembali. Diperhitungkan seperti itu. Dalam 1 jam sudah kembali. Biasanya anak-anak bertitik ke temannya. Aku ada perlu ini dong, belikan sekalian. Nah, lalu ada juga anak-anak kami itu yang memang membawa sepeda motor karena orang tuanya itu tidak bisa mengantar jemput di waktu pulang. Mudah-mudahan ini menjawab, artinya anak itu bisa pulang ketika Jumat Sabtu yang rumahnya Blitar pinggiran, Blitar kota tapi masih ke dekat arah Tulungagung itu mereka pulang. Nah, yang Surabaya kegiatan hari Sabtu adalah bersih-bersih, nyuci, setrika dan seterusnya. Sabtu sore anak-anak ada ibadah pemuda gereja Sabtu sore. Itu diikuti oleh semua anak. Jadi ya kami juga perlu sampaikan di asrama ada anak-anak kami yang non Kristen, ada yang Hindu, ada yang Muslim juga ada. Tetapi mereka juga mengikuti kegiatan ini hanya sebagai partisipan begitu. Ya, jadi mengikuti saja kegiatan itu. Artinya tidak ada yang tinggal di asrama tanpa pengawasan. Jadi semua sore malam minggu itu ada ibadah pemuda. Besok minggu paginya ibadah. Selesai ibadah ya me time aja anak-anak biasanya ya olahraga, main-main begitu. Nah ada kalanya kalau pas ada rezeki lebih kami ajak anak asrama untuk keluar ya di hari Sabtu Minggu itu. Seperti itu. Lalu apakah pas liburan boleh pulang? Boleh. Iya boleh. Orang tuanya kirimi aja uangnya buat beli tiket kalau naik sepur ya.
Terus ambil uangnya di mana Bu? Di ATM bisa? Bisa. Kalau memang anaknya sekarang udah punya rekening pribadi. Kalau belum nggak usah mengada-ada, nggak apa-apa Bu. Nggak usah, dititipkan lewat rekening sekolah bisa. Dititipkan lewat rekening pembina asrama bisa. Jadi ada satu rekening yang memang untuk titip begitu orang tuanya sampai dengan hari ini seperti itu. Gak harus tiap bulan Bu ngiriminnya sepunyanya ibu aja. Nah ini anak-anak diajarkan bahwa orang tua tidak setiap saat, setiap waktu punya uang. Yang penting kebutuhan dasarmu sudah dipenuhi. Ini nanti luar biasa bahwa dari Bapak dan Ibu Pak ini sudah akan memberikan beasiswa sekolah dan biaya asrama kalau anak-anak khusus dari sekolah ini yang lanjut ke SMA Dian Sakti. Itu ya. Jadi kesempatan ini langka. Ini kesempatan yang patut diperhitungkan ya. Jenengan nanti pulang bicarakan dengan suami, bicarakan dengan anggota keluarga, khususnya yang kelas 9 ya, yang paling dekat. Kalau yang kelas 7, kelas 8 bisa direncanakan untuk tahun depan, untuk 2 tahun lagi. Seperti itu. Masih ada Bu pertanyaan yang belum saya jawab? Dari Bu Yasdanya? Ya, nomornya. Shalom, selamat siang Ibu dan Mr. Pak dan Mrs. Pak. Annyeonghaseyo. Saya penggemar drama. Ini saya mau tanya, amazing ya, ada satu kemajuan dalam pendidikan, apalagi ada satu sekolah yang mau menampung kami yang boleh dikatakan kurang berada. Begini, untuk sekolah ini saya lihat dari profilnya oke banget. Nah, yang saya mau tanyakan setelah SMA ini, nextnya apa? Pasti belum perguruan tinggi. Apakah dari katakanlah kalau anak-anak kita sudah lulus SMA ini, apakah dari Mr. Pak dan Mrs. Pak ini ada bantuan untuk anak-anak kita untuk melanjutkan sekolah ke Korea? Apakah ada yang seperti itu? Karena kalau misalnya ada peluang yang seperti itu, bukankah itu lebih luar biasa? Karena kita sekarang berpikir untuk kedepannya, jadi jangan sampai itu masih SMA yang saat ini ya. Nextnya itu yang harus kita pikirkan. Soalnya apa? Negara kita ini banyak anak-anak yang luar biasa. Siapa tahu anak-anak kita yang luar biasa itu bisa berkarya juga di Korea. Ya, terima kasih. Mungkin itu Miss Elis yang mau saya tanyakan, Mr. Pak dan Mr. Pak. Terima kasih Mbak Samira. Kita sealiran Ibu. Kita sealiran. Ya, nanti saya cerita, mudah-mudahan nggak lupa. Saya jawab dulu pertanyaannya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa setelah kelas 12, apabila ada anaknya yang serius mau mendalami bahasa Korea, ada program 3 bulan belajar bahasa Korea intensif. Nah, ini yang dibiayai oleh sponsor. Ini yang dibiayai oleh Bapak dan Ibu Pak. Setelahnya anak-anak ujian. Kalau setelah ujian nanti mau bekerja, nah ini sudah anaknya berurusan dengan agensinya. Jadi yang dibantu adalah biaya pendidikan bahasanya. Seperti itu. Nah, kalau nanti ke depan terus Bapak dan Ibu Pak mau mengirim ke Korea, ini juga menjadi pergumulan kami ya. Jadi kami juga pengennya begitu, tetapi dari Bapak dan Ibu Pak masih pada tahap untuk anak-anak yang serius mau belajar bahasa Korea lebih dalam, mau melanjut sekolah atau kerja, tujuan akhirnya itu nanti dibantu biaya pendidikan bahasa Korea 3 bulan. Seperti itu. Jadi kita kerjasama dengan ya semacam itu lalu ya, semacam lembaga pelatihan bahasa Korea. Nah, biasanya lembaga pelatihannya ini yang punya channel dengan Dinas
ketenagakerjaan di sana. Nah itu juga ada daftar tunggunya. Kalau biasanya, kalau yang perempuan sedikit sulit maksudnya, karena daftar antrinya banyak. Umumnya yang perempuan itu angka kelulusannya itu lebih tinggi daripada laki-laki, kelulusan bahasanya. Tetapi lapangan kerjanya di sana lebih banyak untuk laki-laki daripada untuk perempuannya. Seperti itu. Jadi ada juga yang sudah dibantu Bapak dan Ibu Pak sampai lulus kursus bahasanya. Setelah lulus ini tadi masih daftar tunggu, Bu. Dari disnakernya sana belum ada visa panggilan kerja, daftar tunggu. Udah ada namanya, udah masuk di disnakernya, tapi masih daftar tunggu untuk berangkat ke Koreanya. Sampai lama memang belum dipanggil-panggil, sampai kedaluarsa istilahnya, masa berlaku ijazah khususnya itu. Akhirnya dia harus ujian lagi kalau mau berangkat. Nah dia nggak jadi berangkat, dia nggak ambil itu, dia ambil kerja ke tempat lain. Seperti itu. Jadi yang dibantu khusus 3 bulannya itu, Bu, setelah ujian sekolah. Iya, saya juga lagi lihat. Sementara belum ya, Bu, yang untuk kuliahnya ke Korea belum dibantu ya, Bu. Nah, belum. Yang dibantu itu khusus 3 bulannya itu. Iya, betul, mempersiapkan itu. Iya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Mas, Shalom, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Setelah saya searching di Google, saya ingin menanyakan, untuk di sekolah ini kan statusnya SMA, berarti jurusannya kan umum. Apakah sesuai dengan SMA yang di luar sana ada jurusan IPA, IPS atau hanya satu jurusan? Baik, terima kasih. Itu saja ya, Bu ya. Mungkin saya potong aja. Ya, untuk kurikulum Merdeka, Bu, yang mulai berlaku tahun ajaran 2022-2023 sudah tidak ada penjurusan, Ibu. Untuk semua SMA di Indonesia sudah tidak ada penjurusan IPA, IPS, bahasa. Jadi dengan berlakunya kurikulum Merdeka, maka mulai kelas 10 tahun depan naik kelas 11, semua IPA, IPS anak-anak terima. Seperti itu. Jadi anak-anak yang nggak suka, aku nggak suka sejarah maunya masuk IPA aja, tetap ketemu sejarah. Misalnya yang aku nggak suka kimia deh, aku maunya sejarah aja, tetap ketemu kimia. Karena kurikulum Merdeka maunya seperti itu. Setelah itu nanti anak boleh mendalami sesuai minatnya, itu makanya kami buka matem lebih dulu. Jadi untuk anak-anak yang suka belajar, merasa kurang di kelasnya, mereka ambil lagi kelas belajar setelah jam sekolah selesai. Itu khusus matematika dan bahasa Inggris. Itu solusi kami salah satunya. Matematika itu juga mencakup eksak lainnya, fisika, kimia, biologi, seperti itu. Jadi sudah tidak ada lagi penjurusan, ya Bu. Jadi semua SMA mulai tahun 2022-2023 sudah dihapus penjurusan itu. Sudah terjawab berikut. Saya mau bertanya. Dibuka ya Bu ya pertanyaannya ya. Iya, terus saja. Kecuali nanti Ibu Pak sudah kasih tanda cukup begitu. Kalau gitu, kalau dari wali murid nggak tanya, saya mau tanya. Ya, saya mau tanya ini Bu, kan tadi ada yang disiapkan untuk bisa bekerja di Korea ya. Jadi saya mau tanya, ini yang jenis pekerjaannya itu macam-macam jenis pekerjaannya itu apa saja? Saya mau tahu gitu. Boleh ya? Baik ya. Terima kasih Bu. Untuk pengalaman anak-anak kami yang sudah berangkat ke Korea, ini mereka bekerjanya di pabrik Ibu. Baik itu pabrik elektronik
ada juga yang di pabrik pengemasan makanan seperti itu. Jadi memang untuk pabrik baik elektronik maupun pengemasan. Lalu tahun saya lupa, nanti kalau saya buka messenger masih ada di sini. Sempat ada perusahaan Korea di Pasuruan, itu mereka mau membuka cabang alat berat kalau tidak salah, semacam kendaraan-kendaraan besar berat untuk pembangunan itu ya, ekskavator atau apa. Melalui Mr. Park juga kami mengarahkan alumni kami ya yang sudah usianya sudah cukup mencukupi untuk usia kerja. Oh ya Bapak Ibu, untuk kerja di sana harus memenuhi batas usia dulu. Jadi lulus SMA 18, misalnya anak-anak itu masih di bawah 21 ya, itu masih nunggunya pasti sangat lama dibanding mereka yang sudah usianya 21 ke atas. Pasti yang duluan berangkat yang itu, meskipun baru lulus 1 tahun. Yang anak-anak ini 19 tahun udah lulus ujian bahasanya, tunggu dulu sampai 21. Jadi cukup lama. Yang duluan berangkat itu yang sudah 21 ke atas. Nah, balik lagi ya Bu ya, itu di perusahaan konstruksi Bu di Pasuruan. Hanya terkendala ketika mereka mau buka pabrik ini, regulasi pemerintahan Indonesia yang mempersulit. Sehingga itu batal. 2 alumni kami itu batal. Padahal berkas sudah dikirim, dari sana sudah mengirimkan juga lembar persetujuannya. Ternyata kami dikirimi kabar bahwa mereka tidak bisa buka karena birokrasi di Indonesia yang sulit. Seperti itu. Ini yang saya bilang tadi ya, orang Indonesia itu ya itu susah percaya bangsa sendiri. Itu. Ya itu Bapak Ibu mungkin bisa terjawab itu. Nah, kalau yang kuliah, teman-teman saya sih Bu ya, kalau yang kuliah itu mereka ambil teologi ya, mereka juga ambil matematika, sama ada yang kuliah bahasa Inggris ke Korea. Seperti itu, ini yang teman-teman saya. Itu untuk yang kuliah ya, jadi jurusannya matematika, bahasa Inggris, sama teologi. Semua Bu, kayaknya semua jurusan, psikologi juga bisa. Oh, di Universitas Korea ya? Iya, tapi mereka mendaftarnya lewat program beasiswa apa ya, LPDP atau apa itu, saya kurang tahu juga. Berarti beasiswanya bukan yang dari Korea ya, tapi dari Indonesia. Iya. Memang yang untuk studi ke luar negeri. Ada beasiswa pemerintah, tapi penyalurnya yang di sini yang belum ada, dan Bapak Ibu Pak belum sampai di situ. Maksudnya beasiswa dari pemerintah Korea untuk orang Indonesia. Iya. Untuk berkuliah di Korea. Iya, untuk orang asing pokoknya. Tapi sudah ada ya Bu? Belum. Kalau yang kuliah anak-anak kami belum kerja ya. Iya. Iya. Dan menunggu 21 tahun dulu ya. Iya. Tapi ini dengan birokrasi tidak sama dengan ketenaga kerjaan, jadi legal ya Bu ya. Legal. Kalau ada yang bisa berangkat dengan biaya yang sangat besar, itu ilegal. Jadi ada yang datang ke sana dengan visa kunjungan, visa wisata, tapi bekerja di sana. Nah ini yang bahaya. Kalau ditemui pihak imigrasi sana, bisa dideportasi selamanya, nggak boleh masuk Korea. Ya sana sangat concern ya. Bapak Ibu mungkin masih ada yang bertanya atau ingin tahu apa, silakan. Boleh ingin tahu negara Korea kayak apa ya wajahnya gitu ya. Saya yang pernah ke sana. Nah, sekarang boleh cerita ya kalau belum ada pertanyaan lagi. Saya ke sana tahun 2017. Kami di sana 10 hari bersama teman saya Ibu Anis, kepala SMP. Kami 10 hari di sana. Yang kami pelajari di sana sangat disiplin waktu. Lalu yang kedua, justru pemimpinlah yang menjadi orang yang melayani.
Di sana CEO, presdir, ya ini bahasanya drakor ini, presdir, CEO ini. Sajarnim di sana justru yang bekerja paling keras. Kalau di sini kan enggak ya, pemimpin itu yang tunjuk sana tunjuk sini ya, jadi panglima tunjuk. Tapi di sana tidak. Jadi yang pakai dasinya dilepas terus dimasukkan kantong, ngepel di toilet, Bapak Ibu. Ya, saya baru begini. Terus wastafel Indonesia gimana? Kalau habis dari toilet umum wastafelnya, yes, bang, ada tisu, ada basah, coba. Enggak di sana, ambil tisu, keringkan. Siapapun. Apalagi kalau itu tempatnya di sekolah atau tempatnya di gereja, pasti orangnya berlomba-lomba untuk melayani. Dan saya juga waktu itu lalu anak-anak SD-nya tingginya itu masih kelas 4 SD, tingginya lebih dari saya. Jadi saya foto sama anak-anak SD itu berasa kayak foto sama anak-anak SMA. Ya. Di sana tidak ada seragam. Anak-anaknya di sana ada sih yang sekolah berseragam ya. Di sana umumnya anak-anak berpakaian casual itu juga sudah ke sekolah, mungkin di hari khusus, dan mereka kelasnya rapi sekali. Kelas yang diimpikan guru-guru lah, ya karena ketika guru-guru masuk itu kalau lihat kelasnya rapi, ya cantik begitu, mengajarnya semangat. Tapi baru masuk itu kresek jajan, kresek es, ya bekas tanah dari ya letok nggak ngaruhan masuk gitu. Sudah bentuk gitu. Akhirnya ngajarnya juga marah-marah mulu isinya. Anak-anaknya juga gitu, jadi malas belajar karena kelasnya gitu. Di sana bersih. Dan yang disenangi anak-anak adalah libur musim panas di sana. Berapa bulan Bu di sana kalau libur musim panas? Bulan Juli sampai Agustus, 2 bulan liburnya, libur musim panas. Itu digunakan oleh sekolah untuk membersihkan semua. Jadi AC, apa ya kalau di sini namanya yang sarang laba-laba di pojok-pojok itu apa namanya? Kalau kita di Bintan namanya badan ya. Iya itu dibersihkan semua waktu liburan. Jadi di sana liburan sekolah nggak kosong. Nah itu yang mulai kami terapkan di Dian Sakti. Justru waktu liburlah kami pasti setiap hari di sekolah. Ada aja yang dibersihkan, ada aja yang dikerjakan karena mau belajar apa yang baik dari orang Korea. Tidak semuanya baik juga. Sama orang Indonesia juga tidak semuanya tidak baik. Ada juga baiknya dari orang Indonesia, keramahannya, ya, senyumnya orang Indonesia. Kalau di sana nggak kenal, kita senyumin. Besok kenal kita ya. Tapi kalau di sini kan senyum meskipun nggak kenal ya, senyum kita aja sana juga senyum. Kalau di sana enggak, kita senyum gitu ya, senyum gitu. Dan kalau di sana Bu, ibu yang suka drakor, semua kok berasa jadi opa-opa. Tapi ya, itu dia ya. Iya, Agusti ya. Ibunya apa banget gitu. Ya satu ketika saya ngomong sama Bapak, waktu baru datang, sudah disiapkan makanan di restoran, makanan yang cukup mewah. Nah kebiasaan orang di Korea satu lagi, kalau mereka menjamu tamu itu all out, tidak ada yang disembunyikan, semua dikeluarkan. Selama kita masih makan, lauk akan terus dikeluarkan. Itu yang saya belajar. Saya pikir, ayo bikin kita pergi ke tempat lain, begitu pikir saya sama teman saya. Kami makanlah. Habis, taruh lagi. Sampai akhirnya kita menyerah, kita letakkan itu sumpit,
Itu sudah jadi tanda, padahal bukan lagi kenyang karena salah paham. Setiap datang kita makan habiskan, datang lagi ya ampun, ini gak ada hentinya seperti ini. Saya bilang sama ibu, saya pingin makan jajangmyeon. Saya pingin makan jajangmyeon. Oh, kau tahu jajangmyeon dari mana? Drama Korea. Saya begitu. Jadi kami pun makanan pertama adalah jajangmyeon. Seperti itu. Luar biasa pengalaman kami yang bisa kami sharekan hari ini. Semoga Bapak Ibu berkenan dan nanti di rumah bisa dipikirkan kembali atau jangan dipikir terlalu banyak, ya, diputuskan aja. Oke, yang kelas 9, oke, anakku tak titipkan di Dian Sakti. Nah, dengan jaminan itu tadi, dibiayai sekolah dan asramanya selama mereka sekolah di SMA Dian Sakti, khusus hanya untuk dari sekolah itu. Yang lain itu masih seleksi, Pak. Khusus sekolah ini luar biasa berkatnya buat Pak Fendi dan semua keluarga besar. Yang bisa kami sampaikan, Bapak, terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Ya, baik Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, semuanya yang hadir siang hari, saya tambahkannya begini. Biasanya kalau Tuhan buka jalan, Bapak Ibu Saudara, itu bukan kayak jalan tol gitu ya. Jadi kita dari sini langsung kita lihat ujungnya di sana. Biasanya enggak kayak gitu, pengalaman saya begitu. Jadi Tuhan buka jalan, pintu satu dibuka, setelah kita masuk, kita melaluinya, pintu yang berikut dibuka. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi hari ini adalah satu kesempatan yang indah yang Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk mulai masuk kepada pintu yang satu itu yang ada di depan kita itu. Kita berani melangkah, kita berani masuk ke dalamnya. Setelah itu kita akan melihat pintu yang berikut lagi. Itu prinsipnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya sangat mengerti, sangat paham yang tadi ibu-ibu ya, semua yang bertanya ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak sudah jelas kayaknya ya. Yang bertanya tadi seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang berkat Tuhan atau rencana Tuhan dalam hidup kita itu, kalau kita tahu itu baik dan semua yang baik itu pasti dari Tuhan, ngapain kita masih tunggu-tunggu? Kan begitu kan Bapak Ibu ya. Saya bicara gini bukan mau mempengaruhi Bapak Ibu, tidak. Saya sampaikan apa adanya. Jadi silakan seperti informasi sekolah ke orang tua yang dulu-dulu lewat anak-anak, lewat orang tua juga kita sering, kalau dulu kan kita sering show. Nah itu silakan diputuskan. Bapak Ibu orang tua, anak-anak silakan langsung diputuskan. Karena saya atau pihak sekolah ini memastikan, sekali lagi saya sampaikan ini, supaya anak-anak yang lulus dari sini kelas 9 nantinya itu dapat sekolah yang terbaik. Seperti itu kita pastikan untuk mendapat sekolah yang terbaik. Tadi kan sudah dijelasin ya, sekolah banyak, sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Tapi belum tentu yang sekolah yang banyak itu sesuai dengan apa itu ya, keinginan kita dalam tanda kutip, kerinduan kita, dan yang utama yang tidak bisa diabaikan juga sesuai dengan dompet kita. Kan gitu kan? Kalau di Surabaya ini SMA itu masih tetap bayar loh. Masih bayar ya, SMA bayar. Kalau SD, SMP, kalau yang negeri ya memang gratis. Kalau swasta bayar. Kalau swasta kita nggak bayar. Jadi di sini juga nggak bayar buat anak-anak itu, dari masuk sampai lulus itu semuanya free. Seperti itu. Jadi jangan tunggu lama-lama lagi. Silakan Bapak Ibu guru, orang tua semuanya, khusus ya Bapak Ibu orang tua, putuskan segera. Kalau ada yang mau mendaftar, tadi rekomendasinya dari sekolah bersedia siap 100% untuk menolong Bapak Ibu orang tua untuk anak-anaknya bisa disekolahkan di SMA Dian Sakti Kesamben Blitar. Seperti itu ya.
Ada lagi kan kira-kira sebelum nanti bapak ibu orang tua pulang sampai rumah menyesal gitu kan? Wah, aku mau nanya tapi. Oke, siap. Bisa ada di brosurnya Pak? Baik. Oke, ini sekali lagi juga saya mau izin Pak dan Ibu. Kemarin itu ada video yang dikirim ke saya. Saya izin nanti setelah ini saya bisa teruskan ke grupnya anak-anak. Kemarin saya sudah mau kirim tapi belum sempat izin Bapak. Nanti kalau ada yang bertanya nanti saya jawab bagaimana. Jadi ini saya izin setelah ini nanti saya akan share di grupnya anak-anak supaya bisa lihat di situ. Terus kalau ada yang bertanya juga nanti ada brosur itu bisa langsung ya Bu ya, langsung bertanya ke kontak yang ada di situ. Gitu ya Bapak Ibu. Paling terakhir kalau yang mau daftar tolong nanti melalui sekolah ya. Jadi sekolah di sini juga ini tetap mengawal seperti itu. Nanti setelah ada rekomendasi dari sekolah dan selanjutnya bagaimana kita tetap berhubungan. Oke, mungkin itu saja. Ada lagi kan yang mau tanya? Kalau nggak ada nanti kita mau foto bersama dulu, minta izin Pak, itu kita foto bersama. Doa dulu, foto bersama baru selesai sudah pertemuan kita ya. Oke baik, mari kita akhiri pertemuan kita siang hari ini. Tadi kita sudah memulainya dengan doa, kita akhiri dengan doa. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Kar, Ibu Elizabeth dan tim dari Sekolah Blitar sudah bersedia hadir. Bapak Ibu orang tua sudah bersedia hadir. Kita panas-panas ria di tempat ini, tapi itu tidak mengurangi berkat Tuhan yang kita dapat siang hari ini. Informasi, pengalaman atau saudara yang barulah. Dalam Tuhan ini kita semua bersaudara ya. Betul ya. Ada kulit hitam kayak saya, kita manis. Ada rambut lurus, ada kulit putih kayak Pak dan Ibu. Ya kita semua bersaudara. Oke, kita akhiri siang hari ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak ada satu kebetulan dalam hidup kami hari ini. Kalau siang hari ini kami bisa berjumpa di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas semua yang baik yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kami sampai pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Siang hari ini secara khusus kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini, siang hari ini. Untuk Bapak Pendeta Pak dan Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tahu kerinduan hati mereka ya Tuhan. Engkau tahu jerih lelah mereka di dalam Tuhan. Kami percaya janji firman Tuhan. Tuhan memperhitungkan semuanya itu sebagai kebaikan dalam hidup mereka ya Bapa. Kami berdoa pada siang hari ini, berkat Tuhan terus Tuhan tambahkan atas mereka. Kami percaya Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Tanda-tanda heran menyertai pelayanan mereka ya Tuhan. Mereka mempunyai hati untuk Indonesia ya Bapa. Kami percaya Tuhan siang hari ini, Tuhan yang proteksi, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang terus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Elizabeth, Kepala Sekolah SMA Kristen Dian Sakti, Kesambe Blitar ya Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan besar atas kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong usaha pekerjaannya, Tuhan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, rencana masa depannya Tuhan tolong. Berkati keluarganya, anak-anaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Satu hal yang pasti ya Tuhan, kami percaya kami akan melihat, kami akan mendengar perkara ajaib Tuhan kerjakan atas hidup, atas pelayanan, atas keluarganya. Terima kasih ya Tuhan. Siang hari ini kami juga berdoa memberkati Bapak Ibu guru tim dari Blitar yang sudah hadir mendampingi.
Kami percaya ya Tuhan, kasih setia Tuhan besar atas kehidupan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, kami memintakan berkat Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan khususnya kami juga berdoa untuk Bapak Ibu orang tua yang sudah bersedia hadir pada siang hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarganya ada di dalam tangan-Mu ya Bapak. Tuhan berkati Bapak Ibu orang tua yang siang hari ini hadir. Usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Biarlah siang hari ini Tuhan taruh sesuatu di dalam hati, dalam hidup mereka ya Tuhan, untuk menentukan masa depan anak-anak mereka ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami percaya kalau ini dari Tuhan semua akan berjalan dengan lancar. Semua kendala di depan kami semuanya bisa teratasi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Semuanya diberkati Tuhan, semua ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami teringat yayasan kami. Kami berdoa memberkati yayasan kami di Surabaya. Tuhan tolong Tuhan berkati. Berdoa memberkati dinas pendidikan, berdoa memberkati Kemenak di dalam nama Tuhan Yesus. Semua mitra kami, Tuhan berkati mereka. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami bersyukur siang hari ini atas waktu, atas kesempatan yang dahsyat luar biasa Tuhan kerjakan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan berpisah, kami akan pulang ke tempat kami, melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Tuhan jaga, lindungi, sertai di perjalanan. Kami tiba di rumah berkumpul dengan keluarga dengan damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan siang hari ini. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sama-sama berkata amin. Tuhan berkati semuanya. Kita foto bersama ya. Bagaimana ya? Foto bersama. Ya. Ini minta tolong ini digeser dulu anak-anak. Mejanya ini digeser dulu. Ayo, yang laki-laki tolong. Oh yang laki-laki. Ayo, kalau mejanya diangkat dulu ya. Kita mau foto bersama dulu. Bapak Ibu orang tua bisa berdiri di belakang ya. Ayo silakan bisa berdiri menyesuaikan bila jalan dulu. Ya. Pak Victor fotoin ya Pak Victor.
Langsung ke belakang, anak-anak langsung berdiri di belakangnya. Untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9 semuanya jangan pulang dulu ya. Ada yang mau diomongin sama Mbak Franky, jadi jangan pulang dulu ya. Gak boleh pulang. Jangan pulang ya, tetap di sini, tetap di sini. Angel foto dulu. Gadis, panggilan untuk gadis. 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 Oh, saya mau foto. Anyway.
Satu, dua, tiga.